Rapat paripurna kedua DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang tahun 2023 sampai tahun 2024 hari ini mengecewakan para honorer. Banyak yang mengira, rapat paripurna hari ini tanggal 22 Agustus akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUU ASN. Ternyata agendanya hanya dua, yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Kedua, penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan Dewan Komisi, Badan, DPR tahun sidang tahun 2023 sampai tahun 2024. Kapan nih disahkan? Kata Hia pekan ketiga Agustus. Ini kok enggak ada ya, kata Arfi, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, dua pentolan K2 lainnya mengaku tidak terkejut dengan agenda sidang paripurna DPR hari ini. Menurut Eko Mardiono, pengurus Pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I, sudah bisa ditebak tidak semudah itu RUU ASN disahkan. Masih banyak hal yang perlu dipelototi terutama tentang P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Memangnya Pemda sudah sepakat semua? Kalau misalnya, 2,3 juta honorer sebagian besarnya dialihkan ke P3K paruh waktu, apakah Pemda siap? Terang Eko. Dia menilai RUU ASN lebih banyak ke unsur politik, sehingga tidak akan mungkin dituntaskan secepatnya. Senada itu Said Amir, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Provinsi Maluku Utara menilai RUU ASN ini bukan murni menyelesaikan honorer. Bau-bau politik sangat tercium seperti bau amis yang sulit dihilangkan meskipun sudah pakai sabun dan pewangi pun, tegasnya. Dia mengajak para honorer K2 untuk melihat masalah ini secara objektif. RUU ASN hanya jadi janji politik jelang pemilu. Niat DPR RI mengesahkan RUU ASN hanya jadi angin segar menjelang tahun politik. Model seperti itu, ujarnya, sudah berulang-ulang dan seharusnya diketahui honorer K2. Dia khawatir janji pengesahan RUU ASN ini hanya janji manis sampai tahun politik 5 tahun lagi. Revisi UU ASN tidak bisa sepihak DPR saja. Harus melalui rapat dengan pihak eksekutif 3 kali. Butuh waktu panjang untuk membuat kebijakan bagi tenaga teknis P3K paruh waktu. Begitu juga tenaga teknis administrasi lulusan S1 bisa mendaftar P3K guru. Ini honorer K2 tenaga teknis administrasi kan paling banyak lulusan SMA ke bawah. Apakah bisa terakomodasi semua sesuai janji-janji panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI itu? Tanya Said. Sebelum ini, 3 panja RUU ASN memastikan pengangkatan honorer menjadi P3K lebih mudah. Artinya, seleksinya hanya berdasarkan tes observasi. Selain itu, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun diangkat P3K penuh waktu. Pengangkatannya secara otomatis karena hanya berdasarkan tes observasi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal menyebutkan ada 3 usulan Komisi 2 DPR. Usulan pertama, yaitu mengangkat semua honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Usulan kedua adalah mengupayakan agar nanti ada juga dana pensiun untuk P3K. Ini akan terus disuarakan Komisi 2 DPR agar P3K bisa mendapatkan pensiun seperti PNS. Usulan ketiga adalah jenjang karir P3K yang boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu. Jadi, nantinya tidak ada bedanya antara PNS dan P3K. H.M. Rifki Nizami Karsayud, anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI dari Kalimantan Selatan Kalsel ini mengungkapkan RUU ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada tanggal 28 November tahun 2023. Dia menegaskan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, mengamanatkan per tanggal 28 November tahun 2023 tidak ada lagi honorer, kecuali P3K dan PNS. Agar ketentuan PP 49 per 2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas tidak ada PHK massal terhadap honorer.
Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan Menpan RB Azwar Anas dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-1527-M.SM, pukul 1.2023 tertanggal 25 Juli. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan ex-honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Menteri Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para ex-K2 dan tenaga non-ASN. Dia lantas membeberkan sejumlah poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan itu. Pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Kedua, ciri-ciri P3K penuh waktu, yaitu perjanjian kerja paling pendek 5 tahun, jika performa atau kinerja bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun, BUP, 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Selanjutnya, bagi P3K penuh waktu yang kinerja bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Ketiga, P3K paruh waktu adalah P3K yang dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan, satpam, petugas kebersihan, sopir, akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Sebab, pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Rifki Nizami menambahkan dengan adanya P3K paruh waktu, maka skema outsourcing batal dilaksanakan. Ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki Nizami, setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Sebaliknya jika outsourcing honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Mardani Alisera, anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR RI ini mengatakan mereka berusaha menggiring honorer K2 menjadi P3K penuh waktu, karena masa pengabdiannya paling lama. Untuk pengangkatan honorer K2 tenaga administrasi menjadi P3K penuh waktu ini, ujar Mardani, hanya dengan tes observasi. Bukan menggunakan sistem Computers Assisted Test Chat. Dengan catatan, honorernya masih terus bekerja, ucapnya. Adapun 4 poin penting yang disampaikan politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR RI terkait RUU ASN. Pertama, honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun menjadi prioritas dalam rekrutmen P3K 2023. Kedua, tidak ada lagi tes yang menggunakan sistem chat, cukup dengan penilaian observasi atau kevalidan dalam berkas seperti penilaian kinerja. Ketiga, khusus honorer K2 yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun dimasukkan ke dalam P3K penuh waktu. Keempat, memperjuangkan hak dan kesejahteraan P3K sama seperti PNS.